Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai filsafat sebagai jembatan ilmu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berbagi ilmu di video kali ini. Nah, adapun topik-topik yang akan kami bahas di video kali ini yaitu yang pertama ada definisi filsafat, yang kedua itu ada tujuan dan fungsi filsafat, yang ketiga itu ada definisi ilmu, yang keempat itu ada definisi filsafat ilmu menurut para ahli, yang kelima itu ada hubungan antara ilmu dan filsafat, yang keenam itu ada filsafat sebagai induk dari segala ilmu. Nah, selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Jelita Tua Nenggolan sebagai moderator dan rekan saya yang tercinta yang pertama ada Nurmita Marne sebagai pembicara pertama dan rekan saya yang kedua itu bernama Zainal Bahanan. Nah, baiklah teman-teman, marilah kita masuk ke pemaparan materi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, marilah kita masuk ke topik yang pertama yaitu definisi filsafat. Nah, secara etimologis, filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Yunani. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani, filsafat merupakan gabungan dua kata yaitu philon yang berarti cinta atau philos yang berarti mencintai, menghormati, menikmati, dan sophia dan sophein yang artinya kehikmatan, kebenaran, kebaikan, kebijaksanaan, atau kejernihan. Berdasarkan teori tersebut, berfilsafat atau filsafat berarti mencintai, menikmati, kebijaksanaan, atau kebenaran. Hal ini sejalan dengan apa yang diucapkan oleh ahli filsafat Yunani kuno yaitu yang disebutkan oleh Socrates bahwa filosof adalah orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filosof bukanlah orang yang bijaksana atau berpengetahuan benar, melainkan orang yang sedang belajar dan mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Nah, dalam bahasa Indonesia, filsafat berasal dari bahasa Arab, filsafah, yang juga berakar dari istilah Yunani. Nah, Pythagoras adalah orang yang pertama-tama memperkenalkan istilah filosofia, yang kemudian dikenal dengan istilah filsafat. Pythagoras memberikan definisi filsafat sebagai the love wisdom. Menurutnya, manusia yang paling tinggi nilainya adalah manusia pencinta kebijakan atau lover of wisdom. Sedangkan yang dimaksud dengan wisdom adalah kegiatan melakukan perenungan tentang Tuhan. Si Pythagoras sendiri menganggap dirinya sebagai seorang filosof atau pencinta kebijakan. Baginya, kebijakan yang sesungguhnya ini hanyalah dimiliki semata-mata oleh Tuhan. Nah, pengertian filsafat ini juga dapat dibedakan dari dua segi, yaitu segi statis dan segi dinamis. Nah, dikatakan dinamis karena di mana pada akhirnya orang harus mencari kebijaksanaan itu dengan beraneka macam cara dan metode yang dimiliki dan kemampuan yang ada. Dan dikatakan statis karena orang dapat mencukupkan diri atau merasa cukup untuk sekedar mencintai kebijaksanaan tersebut. Nah, akan tetapi walaupun demikian secara terinci dan secara khusus, filsafat itu dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, atau mencari hakikat segala sesuatu yang secara ringkas dan dapat dikatakan sebagai usaha mencari kebenaran yang hakiki. Nah, Al-Kindi ini merupakan seorang filosof muslim pertama yang memberikan pendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena tujuan para filosof dalam berteori adalah mencari kebenaran, maka praktiknya pun harus menyesuaikan dengan kebenaran. Baiklah, masuklah kita ke topik yang kedua, yaitu tujuan dan fungsi filsafat.
Nah, menurut Hatitus, filsafat adalah suatu usaha memahami alam semesta, maknanya, dan nilainya. Nah, apabila tujuan ilmu adalah kontrol dan tujuan seni adalah kreativitas, kesempurnaan, bentuk keindahan komunikasi dan ekspresi, maka tujuan filsafat adalah pengertian dan kebijaksanaan. Bagi manusia, berfilsafat itu berarti mengatur hidupnya senetral-netralnya dengan perasaan tanggung jawab, yakni tanggung jawab terhadap dasar hidup yang sedalam-dalamnya, baik Tuhan, alam, ataupun kebenaran. Nah, Radhakrishnan dalam bukunya yang berjudul History of Philosophy menyebutkan, tugas filsafat bukanlah hanya sekedar mencerminkan semangat masa ketika kita hidup, melainkan membimbing kita untuk maju. Nah, fungsi filsafat ini adalah kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah, dan menuntun pada jalan yang baru. Nah, filsafat ini hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang menjadikan penggolongan-penggolongan berdasarkan nation, ras, dan keyakinan keagamaan mengabdi kepada cita mulia kemanusiaan. Nah, filsafat tidak ada artinya sama sekali apabila tidak universal, baik dalam ruang lingkupnya maupun dalam semangatnya. Studi filsafat ini harus membantu orang-orang untuk membangun keyakinan keagamaan atas dasar yang matang secara intelektual. Nah, filsafat ini dapat mendukung kepercayaan keagamaan seseorang, asal saja kepercayaan tersebut tidak bergantung pada konsepsi prailmiah yang usang, yang sempit dan dogmatis. Nah, urusan utama agama ialah harmoni, pengaturan, ikatan, pengabdian, perdamaian, kejujuran, pembebasan, dan Tuhan. Nah, berbeda dengan pendapat oleh Sumadi Surjabrata, yaitu mempelajari filsafat adalah untuk mempertajamkan pikiran. Berbeda pula dengan H. de Vos yang berpendapat bahwa filsafat itu tidak cukup hanya diketahui saja, tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang mengharapkan bahwa filsafat akan memberikan kepadanya dasar-dasar pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup secara baik. Nah, filsafat harus mengajar manusia bagaimana ia harus hidup secara baik. Nah, filsafat ini juga harus mengajar manusia bagaimana ia harus hidup agar dapat menjadi manusia yang baik dan bahagia. Definisi ilmu. Ilmu adalah merupakan suatu pengetahuan, sedangkan pengetahuan merupakan informasi yang didapatkan dan segala sesuatu yang diketahui manusia. Itulah bedanya filsafat dengan ilmu. Karena ilmu itu sendiri merupakan pengetahuan yang berupa informasi yang didalami sehingga menguasai pengetahuan tersebut yang menjadi suatu ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan rangkaian kata yang sangat berbeda namun memiliki kaitan yang sangat kuat. Ilmu dan pengetahuan memang terkadang sulit dibedakan oleh sebagian orang karena memiliki makna yang berkaitan dan sangat berhubungan erat. Menurut Prof. Arnold Titus, banyak orang telah mempergunakan istilah ilmu untuk menyebut suatu metode guna memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diperiksa kebenarannya. Pengertian ilmu itu saling bertautan logis dan berpangkal pada suatu kenyataan yang sama bahwa ilmu hanya terdapat dalam masyarakat manusia. Suatu penjelasan yang sistematis harus dimulai dengan segi pada manusia yang menjadi pelaku dari fenomenon yang disebut ilmu. Hanyalah manusia yang memiliki kemampuan rasional melakukan aktivitas kognitif dan mendambakan berbagai tujuan yang berkaitan dengan ilmu. Jadi tepatlah bila mana pengertian ilmu pertama dipahami dari seginya sebagai serangkaian aktivitas yang rasional, kognitif dan bertujuan.
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merupakan rangkuman dari sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati atau berlaku umum dan diperoleh melalui rangkaian prosedur sistematik. Diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu. Tentunya ilmu merupakan suatu pengetahuan, sedangkan pengetahuan merupakan informasi yang didapatkan dan segala sesuatu yang diketahui manusia. Itulah bedanya dengan ilmu, karena ilmu itu sendiri merupakan pengetahuan yang berupa informasi yang didalami sehingga menguasai pengetahuan tersebut yang menjadi suatu ilmu. Definisi filsafat ilmu menurut para ahli. Robert Ackerman, filsafat ilmu dalam suatu segi adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa. Ini dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat lampau yang telah dibuktikan atau dalam kerangka ukuran-ukuran yang dikembangkan dari pendapat demikian itu. Tetapi filsafat ilmu jelas bukan suatu cabang ilmu yang bebas dari praktik ilmiah. Pendapat Vetters, pendapat filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang difilsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Filsafat melakukan dua macam hal. Di salah satu pihak ini membangun teori-teori tentang manusia dan alam semesta dan menyajikannya sebagai landasan-landasan bagi keyakinan dan tindakan. Di pihak lainnya, filsafat memberi secara kritis segala hal yang dapat disajikan sebagai suatu landasan bagi keyakinan atau tindakan, termasuk teori-teorinya sendiri dengan harapan pada penghapusan kesalahan. Ada semacam kekhawatiran di kalangan para ilmuwan dan filsuf, termasuk juga kalangan agamawan, bahwa kemajuan iptek dalam mengancam ekstensi umat manusia, bahkan alam beserta isinya. Para filsuf terutama melihat ancaman tersebut muncul lantaran pengembangan iptek berjalan terlepas dari asumsi-asumsi dasar filosofinya seperti landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang cenderung berjalan sendiri-sendiri. Filsafat ilmu sebagaimana halnya dengan bidang-bidang ilmu yang lainnya juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material atau pokok pembahasan filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Di sini terlihat jelas perbedaan yang hakiki antara pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan lebih bersifat umum dan didasarkan pengalaman sehari-hari. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat ilmu khusus dengan ciri-ciri sistematis, metode ilmiah tertentu, serta dapat diuji kebenarannya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan, artinya ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem-problem berdasarkan ilmu pengetahuan. Hubungan antara filsafat dan ilmu.
Hubungan antara filsafat dan ilmu. Filsafat berbicara tentang ilmu. Begitulah Katso mengutarakan adanya jalinan antara filsafat dan ilmu. Bahasa yang dipakai dalam filsafat berusaha untuk berbicara mengenai ilmu dan bukannya di dalam ilmu. Sementara itu, Saifullah memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya filsafat adalah hasil pemikiran manusia, hasil spekulasi manusia, walaupun tidak sempurna kemampuan dari pikiran manusia. Antara filsafat dan ilmu memiliki persamaan karena merupakan ciptaan hasil pikiran manusia berpikir filosofis, spekulatif, dan empiris ilmiah. Perbedaan antara keduanya, terutama untuk filsafat, menentukan tujuan hidup dan ilmu menentukan sarana untuk hidup. Karenanya filsafat inilah kemudian disebut sebagai ilmu pengetahuan, meskipun secara historis antara ilmu dan filsafat merupakan suatu kesatuan. Namun dalam perkembangannya mengalami divergensi, di mana ilmu lebih dominan mempengaruhi pemikiran manusia. Namun hal ini mengupayakan untuk memposisikan antara keduanya secara tepat sesuai dengan batas wilayahnya masing-masing, bukan untuk mengisolasinya, melainkan untuk lebih jernih melihat hubungan keduanya dalam konteks lebih memahami khazanah intelektual manusia. Karena terdapat persamaan dan sekaligus perbedaan antara ilmu dan filsafat, di samping di kalangan ilmuwan sendiri juga terdapat perbedaan pandangan dalam hal sifat dan keterbatasan ilmu. Juga di kalangan filsuf terdapat perbedaan pandangan dalam memberikan makna dan tugas filsafat. Adapun persamaan pandangan dalam memberikan makna bagi filsafat, lebih tepatnya persesuaian antara ilmu dan filsafat adalah bahwa keduanya menggunakan berpikir reflektif dan sistematis dalam upaya menghadapi atau memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan. Terhadap hal-hal tersebut, baik filsafat maupun ilmu bersikap kritis, berpikiran terbuka, serta sangat konsen pada kebenaran, di samping perhatiannya pada pengetahuan yang terorganisir dan sistematis. Sementara itu, perbedaan filsafat dengan ilmu lebih berkaitan dengan titik tekan, di mana ilmu mengkaji bidang yang terbatas. Ilmu lebih bersifat analitis dan deskriptif dalam pendekatannya. Ilmu menggunakan observasi, eksperimen, dan klasifikasi serta pengalaman indera, serta sedangkan filsafat berupaya mengkaji hal-hal umum dalam berbagai bidang pengalaman manusia. Filsafat bersifat sintetis, kalaupun analitis maka analisanya menyeluruh. Dan utuh. Filsafat lebih tertarik pada pertanyaan kenapa dan bagaimana dalam mempertanyakan masalah hubungan antara fakta khusus dengan skema masalah yang lebih luas. Filsafat juga mengkaji hubungan antara temuan-temuan ilmu dengan agama, moral, serta seni. Filsafat dan ilmu mempunyai kesamaan dalam menghadapi kajian, yaitu berpikir reflektif dan sistematis, meski dengan titik tekan pendekatan yang berbeda. Filsafat dan keseluruhan ilmu itu bertemu pada satu titik. Itu adalah semua yang ada dan yang mungkin ada. Yang disebut dengan objek material, akan tetapi ilmu dan filsafat tetap berbeda, di mana perbedaannya terletak pada objek formal. Objek formal ilmu adalah mencari sebab yang sedalam-dalamnya, sedangkan objek formal filsafat adalah mencari keterangan yang sedalam-dalamnya ilmu pengetahuan. Dengan metode-metodenya berusaha mencari kebenaran tentang alam semesta beserta isinya dan termasuk di dalamnya adalah manusia. Filsafat dengan wataknya sendiri juga berusaha mencari kebenaran, baik kebenaran tentang alam maupun tentang manusia. Karena di luar atau di atas jangkauannya, ataupun tentang Tuhan sang pencipta segala-galanya. Filsafat mencoba mencari kebenaran dengan cara menjelajahi atau menjarai akal budi secara radikal, atau berpikir sampai ke akar-akarnya, mengakar, sistematis, logis dengan urutan dan adanya saling hubungan
atau universal atau berpikir mengenai keseluruhan serta tidak terikat oleh ikatan apapun kecuali oleh ikatan tangannya sendiri, yaitu logika. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan menggunakan metode atau cara penyelidikan, riset, pengalaman empiris, dan percobaan atau eksperimen atau sangat terkait dengan 3 aspek, yaitu aspek hipotesis, aspek teori, dan aspek dalil hukum. Dengan demikian, ilmu mengkaji hal-hal yang bersifat empiris dan dapat dibuktikan. Filsafat mencoba mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh Sidi Ghazalba. Pengetahuan ilmu lapangannya segala sesuatu yang dapat diteliti, riset, dan atau eksperimen. Batasnya sampai kepada yang tidak atau belum dilakukan penelitian. Filsafat mempunyai batasan yang lebih luas dan menyeluruh ketimbang ilmu. Ini berarti bahwa apa yang sudah tidak bisa dijawab oleh ilmu, maka filsafat berupaya untuk mencari jawabannya. Bahkan ilmu itu sendiri bisa dipertanyakan atau dijadikan objek kajian filsafat atau filsafat ilmu. Namun demikian, filsafat dan ilmu mempunyai kesamaan dalam menghadapi objek kajiannya, yakni berpikir reflektif dan sistematis, meski dengan titik tekan pendekatan yang berbeda. Filsafat sebagai induk dari segala ilmu. Sebagai induk dari segala ilmu, filsafat telah berjasa dalam kelahiran sebuah disiplin ilmu, kajian, gagasan, serta aliran pemikiran sebagai ideologi. Ada mulanya ilmu yang pertama kali muncul adalah filsafat, dan ilmu-ilmu khusus menjadi bagian dari filsafat. Sehingga ada yang mengatakan filsafat sebagai induk atau ibu ilmu pengetahuan. Karena objek material filsafat sangat umum, yaitu seluruh kenyataan, padahal ilmu-ilmu membutuhkan objek material yang khusus. Hal ini berakibat terpisahnya ilmu dari filsafat, meskipun dalam perkembangannya masing-masing ilmu memisahkan diri dari filsafat. Ini tidak berarti hubungan filsafat dengan ilmu-ilmu khusus menjadi terputus. Disinilah filsafat berusaha untuk menyatupadukan masing-masing ilmu. Tugas filsafat adalah mengatasi spesialisasi dan merumuskan suatu pandangan hidup yang didasarkan atas pengalaman kemanusiaan yang luas. Oleh karena itu, filsafat merupakan salah satu bagian dari proses pendidikan secara alami dari makhluk yang berpikir. Ada hubungan timbal balik antara ilmu dengan filsafat. Banyak masalah filsafat yang memerlukan landasan pada pengetahuan ilmiah. Apabila pembahasannya tidak ingin dikatakan dangkal dan keliru, filsafat adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia tentang mencari kebenaran dalam menjalani hidup. Banyak hal yang dapat diketahui dengan mempelajari filsafat bagi manusia. Berfilsafat itu berarti mengatur hidupnya seinsaf-insafnya, senetral-netralnya dengan perasaan tanggung jawab, yakni tanggung jawab terhadap dasar hidup yang sedalam-dalamnya, baik Tuhan, alam, ataupun kebenaran. Dengan kata lain, filsafat merupakan hal mendasar yang pada dasarnya dimiliki oleh umat manusia. Setiap manusia. Demikianlah pembahasan kami mengenai filsafat sebagai jembatan ilmu. Nah, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apabila ada tutur kata saya dan rekan saya yang kurang berkenan di hati penonton, mohonlah untuk dimaafkan. Nah, dan tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian para penonton. Siang hari makan kuaci, makan bareng Bu Asi. Nah, cukup sekian hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, to comment, to share, to subscribe.